Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati S. Busa, NIM 19225111057 dari kelas B semester 4. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal saya yang berjudul Peran Orang Tua dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa Kelas 1 di SMA Muhammadiyah Kupang. 1. Latar belakang. Pendidikan merupakan usaha manusia agar dapat mengembangkan potensi dirinya melalui suatu proses pembelajaran dan bisa melalui cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Pendidikan pada dasarnya merupakan suatu proses pengembangan potensi individu. Melalui pendidikan, potensi dimiliki oleh individu akan diubah menjadi kompetensi. Kompetensi mencerminkan kemampuan dan kecakapan individu dan melakukan suatu tugas atau pekerjaan. Tugas pendidikan atau guru dalam hal ini adalah memfasilitasi anak didik sebagai individu untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki menjadi kompetensi sesuai dengan cita-citanya. Oleh karenanya, program pendidikan dan pembelajaran seperti yang berlangsung saat ini harus lebih diarahkan atau lebih berorientasi kepada individu peserta didik. Kenyataan menunjukkan bahwa program pendidikan yang berlangsung saat ini lebih banyak dilaksanakan dengan cara membuat generalisasi terhadap potensi dan kemampuan siswa. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman pendidik tentang karakteristik individu. Disinilah peran penting guru sebagai pendidik sangat berpengaruh bagi pengembangan potensi-potensi kecerdasan majemuk dimiliki siswa melalui sekolah dan sistemnya. Sekolah memegang peran penting dalam membentuk dan menciptakan kualitas generasi penerus bangsa yang handal, yang kelak mampu menjadi generasi penerus bangsa yang bermutu dan mampu mengisi pembangunan Indonesia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional bangsa Indonesia yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 2 Pasal 3 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membantu watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk pengembangannya. Potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Di samping itu, minimnya pemahaman masyarakat, lebih khususnya orang tua dan guru dalam memaknai kecerdasan majemuk. Anggapan kuno yang beredar bahwa kecerdasan siswa dilihat dari nilai atau angka hasil belajar siswa. Padahal sejatinya siswa terlahir ke dunia memiliki kecerdasan yang masing-masing dan berbeda di bidangnya. Tidak hanya dilihat dari segi kognitif siswa saja, namun dari segi psikomotorik dan segi efektif, tergantung bagaimana lingkungan dan dirinya mengenali dan mengoptimalkan kecerdasan yang dimiliki. Paradigma negatif itulah yang menyebabkan siswa yang memiliki nilai hasil yang rendah menganggap dirinya tidak cerdas atau bahkan orang tua dan lingkungan masyarakat melabelkan negatif. Tinggi rendahnya nilai hasil belajar siswa dipengaruhi oleh kemampuan siswa dalam memahami pelajaran. Daya serap pemahaman siswa salah satu faktor pengaruhnya yaitu gaya belajar siswa dan metode pengajaran yang dilakukan guru. Untuk itu, sekolah sebagai sarana pendidikan formal hendaknya mampu menyalurkan kecerdasan majemuk yang dimiliki siswa, baik yang sudah muncul maupun yang masih terpendam. Selain sekolah sebagai sarana pendidikan formal, keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama siswa juga tidak kalah penting dalam membantu mengoptimalkan potensi kecerdasan siswa. Pada orang tua hendaknya selalu memberikan dorongan
pembinaan moral serta non-moral kepada siswa di rumah, serta selalu diberikan perhatian dan kasih sayang pada siswa karena setiap siswa mampu tumbuh dan berkembang istimewa bagaimana keluarga mengistimewakannya. Tujuan kajian pustaka yaitu 1. Peranan orang tua. Peran orang tua yang seharusnya adalah sebagai orang pertama dalam meletakkan dasar-dasar pendidikan terhadap anak-anaknya. Orang tua juga harus bisa menciptakan situasi pengaruh perhatian orang tua dengan menanamkan norma untuk dikembangkan dengan penuh keserasian sehingga tercipta iklim atau suasana keakraban antara orang tua dengan anak. Orang tua berperan sebagai 1. Sebagai pembimbing belajar dari orang tua merupakan bagian dimiliki peran dalam membawa anak untuk mencapai tujuan yang akan diraih. 2. Tercapai tujuan belajar atau penguasa pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan sikap. Bimbingan belajar dari orang tua kepada anaknya akan membantu mengatasi kesulitan-kesulitan belajar yang dihadapi anak dalam proses belajarnya. Kesulitan belajar dapat disebabkan karena kemampuan belajar yang kurang memadai atau rendah dan motivasi belajar yang rendah, suasana rumah yang tidak kondusif untuk belajar. 1. Hubungan antara keluarga yang kurang harmonis, keadaan ekonomi yang kurang mendukung, serta tidak ada minat untuk belajar. Dengan kesabaran dan kesulitan orang tua dalam bimbing kesulitan-kesulitan belajar yang dapat teratasi, maka tujuan belajar berupa penguasaan keterampilan dan pengembangan sikap dapat tercapai dengan baik. 2. Agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang mendukung, proses belajar dan bimbingan orang tua sangat diperlukan dalam hal penyesuaian dirinya yang di lingkungan mendukung proses belajar, yaitu lingkungan terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pengertian orang tua. Membahas mengenai orang tua tidak lepas dari apa yang disebut dengan lingkungan kecil, yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Merupakan kesatuan dari susunan keluarga yang utuh. Orang tua merupakan orang yang pertama kali mendidik atau menanamkan pendidikan kepada anak-anak, sehingga secara moral keduanya merasa mempunyai tanggung jawab untuk memelihara, mengawasi, melindungi, serta membimbingnya. Dan keluarga inilah anak dapat menyerap norma utama dan pertama. M. Imron Poham menyatakan, orang tua itu adalah orang dewasa pertama bagi anak, tempat anak menggantungkan tempat, yang mengharapkan bantuan dalam hal pertumbuhan dan perkembangannya menuju kedewasaannya. Sebagaimana yang diungkapkan tim Perima Pena, orang itu adalah ayah dan ibu. Dalam hal ini orang tua siswa adalah ayah dan ibu yang melahirkan, memelihara, dan membiayai anak untuk sekolah. Jadi orang tua adalah dewasa pertama bagi anak yang harus mau menerima segala tingkah laku anaknya, tempat anak menggantungkan tempat ia mengharapkan bantuan dalam pertumbuhan dan perkembangan menuju kedewasaan, serta bertanggung jawab penuh terhadap kesuksesan anak untuk hidup di masa depan. Memberikan perhatian atau pengawasan dari orang tua kepada anaknya. Pemberian perhatian atau pengawasan dari orang tua kepada anaknya merupakan bagian penting yang harus dilakukan setiap orang tua, yaitu memanfaatkan waktu belajar anak, kedisiplinan waktu belajar anak, gangguan atau hambatan yang dialami anak, serta kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua dapat menyebabkan anak bersikap acuh tak acuh, tidak mempunyai kemauan minat belajar, yang akhirnya dapat menyebabkan kesulitan belajar dan tidak tercapainya prestasi belajar yang baik. Sebaliknya, dengan adanya perhatian dan pengawasan dari orang tua, anak dapat tercapai kesuksesan dalam belajar.
Dari uraian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa peran orang tua adalah suatu tindakan orang tua untuk memberikan motivasi, bimbingan, fasilitas belajar, serta perhatian cukup terhadap anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu. Orang tua akan berperan aktif untuk menunjukkan keberhasilan anak. Hal ini bisa dicapai dengan bagaimana peran orang tua memberikan sesuatu. Kebiasaan belajar yang baik, disiplin diri yang baik agar anak bisa merasakan senang berada dalam lingkungan tersebut. Selain itu, kebutuhan untuk berprestasi tinggi dan selalu ditanamkan pada diri anak sendiri mungkin. Jika hal ini telah dilakukan, maka keberhasilan anak lebih mudah tercapai. Masuk kepada kesulitan belajar. Pengertian kesulitan belajar. Dalam buku The Process of Parenting, Brock mengatakan bahwa kesulitan belajar didefinisikan dengan tepat. Menurutnya, secara umum kesulitan belajar diartikan sebagai kekurangan dalam proses belajar yang mendasar, misalnya murid kurang memperoleh motivasi belajar baik dari dalam dirinya maupun dari guru, orang tua, dan lingkungan selanjutnya. Supriyono menamparkan bahwa kemampuan belajar pada setiap individu tidak sama, adanya yang cepat dan ada lambat menangkap isi pelajaran. Perbedaan individu itulah yang menyebabkan timbulnya perbedaan tingkah belajar siswa. Dalam keadaan ini, di mana siswa tidak dapat belajar dengan baik sebagaimana mestinya, dianggap sebagai kesulitan belajar. Seiring dengan pengertian kesulitan belajar yang dikemukakan di atas, pada dasarnya kesulitan belajar merupakan hambatan yang dialami siswa sehingga tidak dapat belajar dengan baik. Hambatan tersebut berasal dari diri maupun dari lingkungan atau orang lain. Hambatan tersebut berasal dari diri maupun dari lingkungan atau orang lain. Hambatan yang dihadapi oleh siswa berkaitan pula dengan perkembangan diri siswa. Perkembangan diri anak ditinjau dari sisi jasmani dan rohani. Selain itu terdapat faktor yang mempengaruhi proses perkembangan tersebut sebagaimana dikutip oleh Zulkifli. Perkembangan individu ditentukan oleh faktor lingkungan juga. Perkembangan individu ditentukan oleh perkembangan dari lingkungan. Kesulitan belajar diartikan sebagai suatu kondisi dalam proses yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Aktivitas belajar setiap individu tidak selamanya dapat berlangsung secara wajar. Kadang-kadang lancar, kadang-kadang tidak terasa amat sulit. Dalam hal semangatnya tinggi, tetapi terkadang juga sulit untuk mengadakan konsentrasi. Kesulitan belajar ini tidak selalu disebabkan karena faktor inteligensi yang rendah atau kelainan mental, akan tetapi disebabkan oleh faktor-faktor non-inteligensi. Dengan demikian, IQ yang tinggi belum tentu menjamin keberhasilan belajar. Masuk pada faktor kesulitan belajar. Fenomena kesulitan belajar seseorang siswa biasanya tampak jelas dari menurunnya kinerja akademik atau prestasi belajarnya. Namun kesulitan belajar juga dapat dibuktikan dengan munculnya kelainan perilaku atau misbehavior. Siswa seperti kesukaan berteriak-teriak di dalam kelas, mengusik teman, berkelahi, sering tidak masuk sekolah, dan sering minggat dari sekolah. Secara garis besar, faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar atas dua macam, yaitu satu, faktor intern siswa, yakni hal-hal atau keadaan-keadaan yang muncul dalam faktor siswa sendiri. Dua, faktor ekstern siswa, yakni hal-hal atau keadaan-keadaan yang datang dari luar diri siswa.
Kedua, faktor ini meliputi aneka ragam hal dan keadaan yang antara lain tersebut di bawah ini. A. Faktor intern siswa meliputi gangguan atau kekurangan maupun psikofisik siswa, yakni satu yang bersifat kognitif atau ranah cipta, antara lain seperti rendahnya kapasitas intelektual atau intelijensi siswa. Dua yang bersifat efektif, ranah rasa, antara lain seperti labilnya emosi dan sikap. Tiga yang bersifat psikomotor atau ranah karsa, antara lain seperti terganggunya alat-alat indera penglihatan pendengaran, contohnya mata dan telinga. Faktor ekstern siswa meliputi situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar siswa. Faktor lingkungan ini meliputi 1. Lingkungan keluarga, contohnya ketidakharmonisan hubungan antara ayah dengan ibu dan rendahnya kehidupan ekonomi keluarga. 2. Lingkungan perkampungan atau masyarakat, contohnya wilayah perkampungan kumuh dan teman-teman sepermainan yang nakal. 3. Lingkungan sekolah, contohnya kondisi dan letak gedung sekolah yang buruk seperti dekat pasar, kondisi guru dan alat-alat belajar berkualitas rendah, sumber berkualitas rendah. Masuk pada diagonis kesulitan belajar. Dalam melakukan diagonis diperlukan adanya prosedur yang terdiri atas langkah-langkah tertentu yang diorientasikan pada ditemukannya kesulitan belajar jenis tertentu yang dialami siswa. Prosedur dilakukan guru antara lain banyak langkah-langkah diagonitik yang dapat ditempuh guru, antara lain yang cukup terkenal adalah prosedur Wiener dan Senf. Salah satunya yaitu melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku menyimpang siswa ketika mengikuti pelajaran. 2. Memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa yang khususnya yang diduga mengalami kesulitan belajar. 3. Mewawancarai orang tua wali siswa untuk mengetahui hal keluarga yang mungkin menimbulkan kesulitan belajar. Masuk pada kiat mengatasi kesulitan belajar. Banyak alternatif yang dapat diambil guru dalam mengatasi kesulitan belajar, antara lain 1. Menganalisis hasil diagnosis, yakni menelaah bagian-bagian masalah dan hubungan antara lain bagian tersebut untuk memperoleh pengertian yang benar mengenai kesulitan belajar yang dihadapi siswa. B. Mengidentifikasi dan menentukan bidang kecakapan tertentu yang memperluaskan perbaikan dan menyusun program perbaikan, khususnya program remedial, teaching atau pengajaran perbaikan. Setelah langkah-langkah di atas selesai, barulah melaksanakan langkah-langkah selanjutnya, yakni melaksanakan program perbaikan. Oke, itu saja dari saya pembahasan tentang proposal saya. Jika ada kata dalam pembahasan saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.